Satuan kopi. Anjay. Apa Jos Bang Haika? Jokesnya tadi. Kenapa dia namanya satuan kopi? Hmm. Tahu nggak lu pada? Kenapa? Karena dia jual kopinya satuan. Jual kopinya satuan? Iya. Nih Kalau dia bang. banyakan, Namanya? Tahu jadi garam? kalau nggak Oke. satuan, Ntar jokesnya. satuan. Oke, makasih banyak mas. Satuan, thank you. Ganteng banget. Nggak satuan, Iya. kalau jualnya nggak satuan, biasanya ramean kopi. Kebanyakan kopi. Segitu gitu loh maksud gua. Tapi nggak apa-apa. Perjalanan dong ya kan. untuk apa? Opening ya nggak? Ya namanya lumayan lah ya. Lumayan Iya. lah. Lumayan. Dari Try lah ya. Iya. Kalau apa namanya? Riwayat lu nih mending lah itu lah. Gua hargai gitu. Gua hargai dengan sedemikian rupa. Karena riwayat dia lu hargainya. Ya, Gua lihat kenapa? riwayat dia. Kalau bu riwayat dia nggak kayak yang lu maksud, kurang ya itu ya. Wih, parah jauh. Jauh banget. Ini apaan ini? Luar biasa kita. Tahu cabe nih. Apa namanya? Tahu cabe. Oh, Oh, cabe. cabein. Cabein. Cabe ditahuin. Enak nih. Biasanya kita di studio, sekarang kita di warung kopi. Yoi. Warung kopi. Cuman kalian salah semua. Imam doang yang bener. Kekerikil pakai New Balance. Siap. Kelas. Siap Abang Da. Siap Abang Da. Paling Iya, outfit nih. iya. Pros ya. Terus skater itu gimana? Karena kan tren itu Check out fit. oh check outfit. Check outfit. Iya, lumayan deh. Iya. Kalau ke Boleh. kalau ke Joyland gua ajak outfitnya cocok. Nyampe Memang. gua. Nyampe. Sampai. Nonton Huteni juga gua ajak. Ya maksud gua nggak apa-apa kal. Gak ada salahnya. Gak ada salahnya. Emang. Kayak gini ya. Keren. Ada aturan kalau nonton HUT TNI harus apa namanya? Gila, apaan anjing? Bola, ya, lempar lagi. Cah. Gila. Ada. Gokil. Di belakang ada ini kualifikasi Piala Dunia. Oh iya. Apa Anjing. menjaga hegemoni apa namanya gegap kita ya. Walaupun kita kemarin kalah ya. Anjing lah. Oh, Yang main kemarin kalah. baru kalian berdua komentari itu. Aduh, gokil sih. Kembali lagi tadi. Gimana, Bang? Lau pendapat lau apa? Tentang kok lu orang yang hobi nongkrong di tempat kopi nggak? Gua cukup hobi, cukup suka, bukan hobi ya, suka. Suka apanya Tapi nih? nggak mesti kalau nongkrong harus di Tempat kopi. kopi. Tapi belakangan ini kalau nongkrong pilihannya kebanyakan ya coffee shop. Coffee shop. Lagi. Harus ada apa namanya, ada kriteria tertentu nggak, minimal dia ada genteng-genteng pecahannya atau harus ada kerikil-kerikilnya gitu atau gimana? Ini sih tema bukan apa ya, nggak tahu gue yang gimana. Gue baru lihat yang jelas coffee shop selain ada batu kerikil-kerikilnya kan udah umum tuh, Iya. standar tuh. Ini pecahan genteng. Nah ini ada pecahan genteng, nanti bisa di Lokal. Lokal wisdom. maksud gue wisdom tapi uniknya itu. Local wisdom. Iya. Uniknya makanya gue nggak tahu apakah gue yang baru nemuin apa emang udah jadi culture juga di coffee shop. Nah, itu yang menarik ya, karena gua lahir di Cirebon, beda hubungannya? desa atau kecamatan lah. Itu sebelah desa gua dan kecamatan gua itu memproduksi genting. Genteng. Iya. Kalau genting mau panik ya. Iya, kalau genting panik. Genteng. Iya. Nah, jadi terlepas daripada itu, yang jelas banyak rumah dari kita itu pakai genteng, ya kan? Nah, pecahan-pecahan genteng itu kan masih lumpur-lumpur tuh Iya. depan rumah. Oh, bentuknya lumpur. Iya, depan rumah keras. rumah kita itu. Karena biar nggak licin, kita kasihlah pecahan-pecahan genteng. Oh, Itu oke. mungkin berangkat dari sejarahnya, ngeri bang. Oh, itu lokal wisdomnya. Iya, menurut gua dari situ itu pecahan genteng taruh di Pilihannya pecahan genteng. Berarti kan secara nggak langsung bisa dibilang Cirebon memunculkan wacana kreatif tuh ya kan buat coffee shop. Yang sekarang hari ini Cirebon Majalengka kan, karena ini sekarang diadopsi nih udah mulai diadopsi nih ya. Iya. Satuan ini kan nggak cuma di sini kan ya, ada Ada satu di lagi ya. Subang. Oh, Subang ya. Subang. Ah.
Mungkin berangkat dari kearifan lokal itu kali ya. Iya. Makanya Kearifan sama Imam lah ya. modern nih kan. Iya. Ya konsepnya ini. Gue baru pertama kali ke sini. Lu udah ke beberapa kali di sini? Satu kali gua. Pertama lu ini? Pertama. Sama gua juga Sama pertama lu? pertama. Karena kan kalau trennya sekarang nongkrong di coffee shop, hari ini sempat bergeser. Belakangan ini sempat bergeser. Dulu orang kan ada nih, maksudnya yang presiden begini. Lu komentarin dah. Dulu orang punya 100.000 datang ke warung kopi. Iya. Bisa ngopi di situ, bisa pesan apapun di situ, bisa segala macam di situ. Cuman beberapa waktu ke belakang trennya bergeser. Orang punya duit 100.000, depo buat Zeus. buat Zeus gitu kan. Akhirnya kan persembahan terhadap dewa-dewa tertentu kan. Nah akhirnya kan jadinya uang 100.000 itu tidak terserap sama industri. Oh ya. Itu kan, makanya itu kemarin sempat rame 2 tahun atau 2 tahun ke belakang banyak industri coffee shop yang tutup juga. Kan gitu. Yang tadinya bermunculan di mana-mana atau wah entah itu entitas besar atau entitas kecil ya, cuman kan itu bermunculan. Nah, lu ngelihat hari ini trennya udah bergeser lagi apa belum? Apakah orang sudah mulai balik lagi ke tren mulai ngopi di warung kopi lagi atau Kalau menurut gua itu nggak berubah. Bahwa kemudian sempat ada masanya orang-orang spending duit nongkrongnya itu lebih buat ke hal-hal yang nggak baik? hal yang nggak baik. Tapi di saat yang bersamaan mereka gue yakin juga tetap spending untuk ke tempat-tempat nongkrong, entah itu tempat ngopi atau warkop, bujo gitu kan ya. Itu gue rasa nggak, memang dalam satu dekade terakhir ini tuh belum berganti karena memang hype-nya kan dari 2015-an lah ya kan. Nongkrong modelan coffee shop gini, dan itu menurut gue nggak bergeser atau nggak berganti sih. Justru yang berganti itu adalah istilahnya ya, tujuan orang ke nongkrongnya itu. Tujuan orang nongkrong di coffee shop? Iya, yang mana misalnya tadinya orientasi nongkrong. Iya, emang untuk nongkrong gitu ya. Sekarang mulai Dia tujuannya ngamen nggak apa-apa. Dia kan beda boleh-boleh kan ya. Salah juga. Ngamen. Salah ya, juga. Lu ngamen. Nggak lagi. Nyanyinya musik tegar. Ini. Oh maksudnya gimana maksudnya? Apakah bergesernya dari hal apa? Itu bertambah, bukan bergeser kayak cuman nongkrong, tapi juga buat refresh dari kegiatan Ngecil. Time atau hitam ya, karena bisa juga ramean gitu. Oh iya. Itu satu. Kedua, juga gua ngelihat orang jadi sarana untuk beradu outfit. Oke, fashion show ya. Catwalk lah. Fashion show, karena anak-anak muda pada akhirnya karena ngelihat coffee shop itu jadi tempat berkumpulnya orang, jadi ya udah biar istilahnya tampilannya menarik dilihat, mereka berlomba-lomba untuk menggunakan outfit yang oke dan berlomba-lomba berbuat baik ya. Satu lagi yang terakhir, buat kerjain tugas. Buat yang kuliah Terutama ya. kalau di coffee shop yang dekat-dekat kampus ya, itu udah pasti sambil laptopan. Enggak hanya itu, kerja juga jadinya. WFC. Gosip. Itu bagian dari yang ngumpul pertama itu. Gibah. Ngomongin ngata-ngatain bapak orang, boleh nggak di coffee shop? Bocil itu. Bocil nggak ada yang nongkrong di coffee shop. Ya kali kan main kata-kataan bapak kan. Oh gitu. Itu gue ngeliat ada yang berubah itu bukan tempat nongkrongnya, tapi tujuan orang datang ke coffee shopnya. Tapi nominal spendingnya itu menurut lu berkurang nggak? Nominalnya nggak, menurut gue. Segitu-gitu aja tetap ya. Itu bisa jadi malah bertambah, karena buat orang-orang yang menghabiskan waktu panjang gitu di Coffee shop. Di coffee shop pasti mereka akan lebih banyak spending duit kan gitu. Oh gitu. Kalau gua, iya sepakat banget sama Kak Haikal. Kakal. Iya Kakal. Kakal ya, karena iya banyak. Tapi yang gua mau tambahin adalah ditambah lagi ada influencer yang juga dia membahas soal tongkrongan. Kayak misalkan siapa ya, yang nyentok-mentok itu kalau nongkrong di Jaksel itu harus begini, nongkrong di coffee itu harus begini dan sebagainya.
disitulah ada gema dari akhirnya kayaknya gua harus nongkrong pakai ini deh. Kayak di Warkopolim, Iya. Warkopolim ya. Gua harus nongkrong nyampe di Warkopolim ya, biar nyampe gua. Gua Jadi harus ke satuan kopi gitu, biar Iya. nyampenya mentok banget. gitu. Masuk tuh barangnya. Iya, iya. Mentok banget ke di satuan kopi. Ini secara ngejilat dia top tier deh dia. Ya, terus. Oh gitu, jadi strata sosial sendiri kali ya, status sosial ya. Juga dalam perspektif sosiologi juga mau bikin kelas-kelas tertentu gitu. Iya. Rasanya kalau misalkan di fashion juga kalau nggak beli Black ID rasanya agak kurang. Oh gitu. Kalau nggak pro shop. kalau nggak pakaiannya distro nih, Iya, kurang kan. Kurang. Iya. udah sebagai anak muda nggak pakaian distro, clothing. Iya, kalau nggak dengerin lagunya Bara Suara kurang sekarang. Kalau bukan fansnya Iga Masardi kurang sekarang. Fis lah. Bis ya. Baskara. Kebetulan gue lagi Navikula dulu. Oh, Navikula dulu. Ya gue lagi Arctic Monkey dulu lagi Gue apa? lagi random aja. Oh, random. Gue pikir Nah, dia. kalau lu gimana emang menurut lu? Kalau gue ngeliat kalau coffee shop ya sekarang. Kalau gue ngeliatnya coffee shop, gue pernah dengar satu statement yang itu banyak merubah pikiran gue dari komika senior Panji Pragiwaksono. Dalam usaha itu sedikit lebih beda, lebih baik dibandingkan sedikit lebih baik. Kalau lu Gimana tuh? sedikit lebih beda, lebih baik dibandingkan sedikit lebih baik. Jadi kalau misalnya dalam konteks coffee shop, kalau lu sedikit lebih baik dari yang lain, orang nggak terlalu notice. Tapi kalau lu betul sedikit berbeda dari yang lain, perbedaan lu itu yang akan dinotis sama orang lain. Berarti macam kayak quote-nya Kurt Cobain. Apa? Apa itu? Lo anak grunge. Saya Dari Kurt Cobain, dari Cimahi ya? Kurt Cobain dari Cimahi. Cilegon. Ya apa tuh? Quote itu apa? Mereka menertawakanku itu. Iya, mereka menertawakanku karena aku berbeda. Ya. Tapi aku menertawakan mereka karena mereka sama. Ah, sedap boy. Kasih JJ. Apa itu begini anjing? Metal Melayu total lagi. Metode kekinian. Iya, gue lihat cuma akhirnya kan kesininya tersaring. Kalau gue ngeliatnya tersaring coffee shop yang ngikutin happening sesaat doang akhirnya gugur dengan sendirinya. Betul. Nah akhirnya yang bertahan yang kena saringan itu akhirnya tetap ya gitu, mereka punya ciri khasnya sendiri, entah dia punya menunya yang berbeda dari yang lain, entah ambience-nya atau suasana yang berbeda dari yang lain, atau sesuatu yang dihadirkan yang nggak ada di tempat lain. Nah, kalau gua ngeliatnya itu Contohnya sekarang. kayak ini nih kayaknya nih. Apa tuh? Apa tuh? Yang berbeda Tahu apa? pedas. Oh, tahu pedas, tahu pedas. Ada taburan Ada taburan apa? bawang putih, Bawang ya kan? putih. Cabenya. Coba. Kalian enggak? Ini kalau di daerah Kemandoran namanya tahu gejrot, cuman nggak tahu gejrot, nggak pakai kuah aja tahu gejrot. Tahu gejar kering. Tapi yang menarik dari coffee shop sekarang ya, gue mau ngomongin, gue pernah baca juga itu. Asal usul coffee shop. Nah, Asal usul. muasal. Gila kayaknya Apa coffee shop ini jauh. kayaknya panjang ini. Jauh ini. Dari zaman Aristoteles. Global. Aristoteles. Setelahnya. Setelah Aristoteles. Plato itu setelahnya. Oh, setelahnya. Zaman Renaissance. Renaissance ngeri. Makanya munculan makanan namanya kromosong. Croissant anjing. Dasar. Orang jadi emosi jadi janji kalau lu ini. Adik dikasar. Gimana tadi gimana? Sebenarnya itu kenapa cikal bakal ya bisa dibilang bentuk coffee shop hari ini tuh dulu juga bermuasal dari kebutuhan kelas-kelas proletar. Ada kaitannya ke sana di mana mereka itu membutuhkan suatu ruang tempat yang kemudian mereka bebas untuk membicarakan kondisi sosial politik di negaranya. Oh, Gue baca itu dari konsepnya Jürgen Habermas tentang ruang publik. Oh, Habermas. Kenapa Habermas punya teori ruang publik? Karena dia melihat tempat-tempat berkumpul di sana waktu itu udah tempat ngopi kalau nggak salah ya. Pub juga enggak. Tempat ngopi doang. Pub enggak, waktu itu di konteksnya tempat-tempat berkumpul ngopi gitu. Nah,
itu membuat orang jadi bisa bebas ngobrolin banyak hal, termasuk situasi Sosial politik. Nah iya bang, selaras dengan itu ya. Itu kan revolusi Prancis juga berawal dari ruang itu. Ya kan? Dari Iya. perbincangan-perbincangan. Letupan kecilnya itu dari situ. Dari situ, dari tempat kopi yang baru kemudian akhirnya terjadilah revolusi Prancis. Anjir, Ujungnya kira situ ya. Iya, Iya kan, benar. itu. Jadi kira-kira kalau dari satuan kopi ini revolusi apa yang akan terjadi nih? Revolusi mental kan nih? Itu harus. Harus ya. Karena Ayo. Mau ngomong apa? karena mungkin beberapa agenda yang mengusung revolusi mental rasa-rasanya belum mencapai targetnya. Oke. Belum tercapai. Cuma omong-omong maksud lu gitu. Cuma ngomong maksud lu. Mungkin gitu. Dia Makanya anaknya ini bagian dari banget, proses. ngerti banget dia, politik banget dia anaknya. Mungkin itu. Oh, Cuman ya gitu. kita skip dulu lah soal itu lah ya. Iya kan, yang pasti Yang dari jelas sini. di sini Makanya itu yang gue bilang tadi, bahwa setelah saringan tadi ya balik lagi kita ke yang tadi, ketika tadinya happeningnya meledak di mana-mana, even cuman satu ruko kecil terus dia bikin kopi, akhirnya nggak bisa bertahan karena ya kalau gue dengan teori tadi bahwa sedikit lebih beda lebih baik dibandingkan sedikit lebih baik, akhirnya yang beda-beda yang bertahan. Ya entitas-entitas gede kita tahu lah ya kan, ada yang namanya beli, kopi beli, kok belum. kopi beli. Tuku. Iya. Enggak nyampe. Merdeka udah 80. Jokes masih gitu-gitu aja. Iya. Ya Allah. Maksud gua dia beda, ya kan, dia datang dengan dia nggak membedakan di ambience kan. Kalau tempatnya kan biasa aja kan, Tuku Iya. selama ini biasa aja kan, karena tempat kecil-kecil rata-rata kan. Betul, nggak menjual tempat dia. Tapi Dia yang selalu dijual adalah produknya, rasa, iya. rasanya, Kualitas rasa. creamy yang kemudian dia ngerasa mungkin segmennya lebih besar di Indonesia hari ini kan. Iya. Yang orang yang nggak mau terlalu terasa kopinya, cuman susunya aroma susunya lebih berasa, makanya kayak dia bertahan. Terus entitas-entitas besar yang tetap dengan ininya apa signature-nya gitu. Iya. Mungkin ini juga satuan kopi juga kan. Sorry, ini duluan yang di Subang atau yang di sini? Di sini. Oh, duluan yang di sini. Subang itu adalah cabangnya. Cabang. Maksud gua kan Bentar lagi dia buka cabang lagi. mau buka cabang di mana? Oh iya, di mana kata si Aib? Ya masih era. Daerah-daerah Jakarta ya. Itu next tuh. Kalau buat teman-teman yang ada di bilangan Jakarta, karena ini ada di Tangsel ya. Di Jakarta itu next tuh bakal ada bakal buka lagi. Berarti kan dia bertumbuh maksud gua kan. Berarti dia bisa menghadirkan sesuatu yang beda. Tapi gue juga ngeliat keberadaan coffee shop itu pada perkembangannya menjadi ukuran terhadap suatu viralitas. Gue ngeliatnya minimal dari segi musik. Oke. Jadi waktu itu kenapa gue kepikiran hal ini. Gue waktu itu ceritanya sekitar setahun lalu baru balik ke Jakarta lagi karena setelah lama di luar kota kan kuliah. Terus pas balik lagi di coffee shop daerah Matraman, tempatnya kurlep kayak gini lah, ada indoor ada outdoornya. Ya. Harganya juga lebih mahal sedikit, tapi ada live musiknya tuh. Oke. Nah, di live musiknya yang diputar yang itu jadi bikin gua aware atau enggak adalah di situ yang diputar adalah musik koplo. Oke, koploan di Jakarta. Gue punya pemikiran kok udah sebegitu masuk nih berarti diterima nih musik koplo. Gua kira Yang di mana orang Jakarta nggak tahu artinya apa. Rata-rata kan gitu kan. Iya. Banyak kan gitu kan. Kalau di Jogja, Jawa dan itu lainnya kan itu udah kayak yang di rumah-rumah disetel gitu loh. Nah ini anak Jakarta udah mulai menerima atau koplo. mulai masuk juga nih sama musik-musik koplo lewat NDX, dan Denny Caknan dan lain sebagainya. Iya. Nah, situ gue ngeliat jadi ukuran juga ya ternyata coffee shop terhadap suatu hal yang viral. Salah satu ukurannya itu ya, ketika itu sudah bisa masuk ke coffee shop berarti seolah-olah dia kayak udah menguasai, diterima sama publik kebanyakan. Iya. Salah satu alat ukurnya ya. Jangan-jangan itu bagian dari menyusupkan selera musik bukan cafe secara khusus kan, tapi misalkan yang Operatornya, baristanya yang kan dia moodnya pengennya kalau misalkan bikin kopi kayaknya harus musik Arctic Monkey deh. Oh gitu. Nah pula deh kalau misalkan gua lagi bikin desain dan sebagainya
gua harus nyetel lagu Pearl Jam misalkan ya kan. Boleh. Ya kan Nirvana misalkan ya kan. Red Molotov, Iya. Red Molotov enggak. Enggak. Red Molotov. Enggak ada yang tahu. Cuma ada yang tahu Red Molotov. Iya, terus. Band kampus itu anjing. Iya, terus. Jadi buat kita mood akhirnya kopi tersaji dengan manis seperti Enggak. mood dia. Berarti menurut maksud dari ini lu barusan, berarti sebenarnya yang menentukan ambience-nya, maksudnya lagu yang diputar di sini tuh preferensi baristanya. Iya. Oh. Salah satunya dari Salah satunya dari situ. Jadi kalau taste baristanya bagus atau memang taste baristanya lagi ngikutin hype-nya zaman, Iya. otomatis ke katrol juga. muncullah Nata di Hindia ya kan. Dewanya Gen Z ya. Di Baskara, dewanya Gen Z. Anjay. bangun pagi gosok. Lagi. Itu kalau lagi ngerjain skripsi males tuh. Saya evaluasi soalnya. Oh, itu lebih ke preferensi barista berarti ya. Iya, gitu. Tapi seru sih gue ngelihat apa ya perkembangan coffee shop gitu ya dari Secara industri atau secara culture-nya? apa ya? Culture sih lebih ke culture. Ya. Karena orang datang, anak muda datang ke coffee shop tuh emang untuk yang itu tadi yang gue bilang buat saling berkoneksi gitu Iya. kan. Buat ngobrol, buat Yoyo tadi mana Yoyo? Panggil Yoyo lah. Ngobrol si Yoyo sini kita tanya-tanya deh. Mana? Panggilin Yoyo. Dia aja suruh manggil Yoyo. Suruh in-frame Yoyo. Yoyo mana, Bu? Oh ya, Yoyo maksud gua kan memang industri ya. Kalau gua sih culture-nya oke lah maksud gua kan karena memang coffee shop sudah di mana-mana. Cuman kalau secara industri bagi lu menurut lu masih menjanjikan nggak Kal? Ya dari kacamata lah ya kita. Makasih. Seberapa sering kita itu gitu loh. Kalau- nongkrong. seberapa menjanjikan atau enggaknya gue kurang bisa ngasih analisa ya karena itu kan jatuhnya ke bisnis ya. Cuman seenggaknya dari segi animo coffee shop tuh dan dengan berbagai rentang levelnya ya mulai dari yang level bawah, menengah sampai atas tetap menjadi pilihan utama orang buat beraktivitas kayak tadi gue bilang pilihannya. Iya. Tadinya cuman buat berkoneksi ketemu jadi benar-benar buat ngegabut, Iya. buat ngerjain kerjaan kantor, WFH atau nugas, skripsi dan lain sebagainya karena ya itu tadi itu nggak bakal. Kalau pacaran, enakan kau Itu juga. pacaran. Kenapa? Ya kalau pacaran kalian, ya gue kan sebagai ya dalam hal ini gue menempatkan diri gue senior lah ya. Maaf ya. Kaks. Egaliter hilang di sini. Lau masih Pengalaman sendiri. berbicara lah, Ya, Lau masih sendiri. Nah, Lau berdua nih kalau misalnya bokinan. Ini Kalau dulu nih. ya Lau ya. Ini udah punya pacar nih. Lo pernah lo ajak cewek lo? Kalau udah babnya ini dia jadi agak sedikit aktif. Iya. Ya Rip ya gimana Rip? Jangan kecenderungannya menyerang. Jerangnya. Nah lu pacaran, coffee shop menjadi salah satu pilihan atau menjadi pilihan utama? Yang lain menjadi opsi. Kalau lu, Pilihan terakhir. coffee shop pilihan terakhir lo. Lu sebenarnya di kosan lo ya? Di kosan aja lu sering. Ngapain? Enggak. Ngapain? Bikin origami Ini kan atau gua apa? Kadang Cerita Nabi. Cerita Nabi. Nabi. Kenapa pilihan terakhir? enggak sebenarnya kan gua sukanya itu wisata kuliner gitu. Ke kuliner-kuliner yang yang unik gitu. Heeh. Karena gua ngikutin Mangayat lah. Iya. Gua enggak wisata kuliner, tapi yang jelas gua enggak kafe itu menjadi pilihan terakhir untuk tempat jadi berpacaran. Nggak tahu gua nggak suka aja terlalu umum gitu, kurang privat. Oh lu kalau pacaran sukanya yang privat Nggak gitu. privat? Hah? Maksud gua. Hah? Bener kan? Jadi ada obrolan terkait Keselak gue anjing. apa Iya, namanya, terkait apa? Keras omongan Gak apa-apa. ngomongin makanan gitu loh. Maksudnya yang misalkan Kayak lu sukanya candlelight dinner gitu. Hah? Candlelight dinner. Apa tuh? Ya, Enggak. bisa. Bukan. Apa lu sukanya gimana? Gue lagi mencerna nih, mencoba mencerna. Ya apa? Atau gimana kayak pacaran lu lah? Ya, kayak pacaran lu lah, gimana lah? Ya karena dengan kos yang tipis ya saja. Kayaknya dari 5 menit dia menjawab, gue belum nemu poinnya setelah dia kepleset tadi. Jadi Lebih awas sama kata-katanya. iya, jadi kenapa? Langsung nge-freeze gitu. Patut
Iya. Misalkan ada Enggak, maksud gue kenapa enggak, ini pertanyaan gue lebih menyempit. Kenapa warung kopi menjadi pilihan terakhir? karena pengen explore makanan yang lain. Kalau ini kan apa namanya tempat kopi itu kan menurut gua kopi kan biasa ya. Dan menunya pun banyak ya, mungkin satu atau dua yang berbeda dengan kafe-kafe lain. Iya. Tapi secara prinsipil itu sama. Ya rata-rata sama. Nah, sedangkan gua pengennya ketika pacaran itu wisata kuliner gitu loh. Oh. Misalkan di Jawa, yang ada di Jaksel ya gua harus ke sana. Itu atau yang dulu viral soal dadar beredar ya gua diajak ke sana misalkan. Ya kan? Atau apalagi yang puding-puding apa gitu. Pokoknya yang kayak gitulah. Jadi punya cerita sendiri gitu buat kita berdua. Oh, kalau pacaran. Gitu. Nah, kalau hubungannya sama privat sama apa namanya terlalu ekspos dan privat itu tadi hubungannya apa? Kan tempat makan juga terekspos juga. Maksudnya privat itu dalam artian kita ngobrol ngomongin makanan gitu loh. Kan di nongkrong begini di coffee shop juga bisa. Kan itu makanannya yang khas gitu loh. Oh, yang kita ngobrol. kan nggak harus privat kan, di tempat yang terekspos gini juga nggak apa-apa kan? Itu salah, kata gua salah. Iya, salah. Jadi lebih Salah. punya Iya. kedekatan tertentu. Selamat ketika dikit. ada, Selamat dikit. apa namanya, ada kedekatan tertentu yang dibangun dari makanan yang nggak umum gitu loh. Yang hanya ada di tempat ini, tempat itu Ya, gitu. ya, ya. Oh gitu. Privat Boleh, itu boleh, gitu. Masuk privat itu ya. Nah, gua belum ketemu kalimat apa yang pas tuh. Kalau bahasa Jawanya udah ketemu apa? Kalau bahasa Jawanya apa? Kadang-kadang gitu dia. Di kepalanya udah ada bahasa Jawa, cuman nggak tahu bahasa Indonesianya. Iya. Kalau lu Kal? Pilihan coffee shop jadi pilihan apa enggak? Iya, jelas gua. Pilihan pertama Karena atau gua bukan? masih belum punya pacar gitu ya, ketika lagi jalan sama cewek gitu kan. Pasti gue selalu pilihannya coffee shop. Belum punya pacar. Apa? Gimana katanya? Belum punya pacar. Apa ini kan bukan di situ pertanyaannya. Enggak. Enggak maksud gua, konstruksi kalimatnya juga harus jelas kan gitu. Oh iya, punya maksudnya pacar enggak atau enggak punya pacar, maksud gua gitu. Gua nggak punya. Oh enggak. Belum punya pacar. Belum punya. Oh gitu. Iya, betul. Maksudnya Tapi kalau poinnya pas di lu- situ kan, iya. poinnya tuh Lu nggak mau coffee menutup shop. juga. Iya. Lu nggak lagi mau buka lebar-lebar gitu. Iya. Nggak usah dibahas di sini. Oh iya, siap, Gua siap, siap. nanya sebagai Berarti adik. gua jawab. iya, Sebagai iya. adik nih. Sebagai adik nih nanya gua. Ya kan? Kali ada pengalaman-pengalaman tertentu. Iya. Oh gini loh mam. Poinnya bukan itu, Mam iya. coffee shop, Mam lu Coffee shop. parah banget. Kenapa dia kalau Obrolannya ini di lu dia mana-mana. kalau udah menyangkut lu dia jadi lebih aktif dari Itu, biasanya. makanya kira serang kicep deh. Ini jadi pilihan pertama lu bukan? Coffee Jadi shop. pilihan pertama. Apapun bentuknya ya, apapun apa mereknya gitu. Oh, lu no Pasti isu sama coffee shop merek. dulu. Oh, yang penting coffee shop dulu. Coffee shop dulu. Apa kenapa? Karena lu suka ambience-nya, suasananya. Suasana dengan suasana kayak gini, terutama yang agak semi-semi outdoor gini ya, atau indoor juga nggak apa-apa lah. Pokoknya intinya yang ada crowd-nya, jangan yang sepi banget. Yang sepi banget juga jadi nggak asik. Jadi pembukaannya di sini. Pasti gimana? Cerita nabinya di sini. Cerita nabinya di sini. Cerita Nabi, kalau gue lebih ke Mukodimanya di sini. Iya. share pengalaman masing-masing. Pendahuluan itu masuknya. Iya mukodimah. Mukadimah ya. Atau memang di sini? Enggak, maksudnya ngobrol. Oh enggak ada tempat berikutnya, enggak ada. Nah, Selesai dari sini itu udah. agak lama emang kalau sekali di tempat nongkrong tuh udah. Oh yang agak lama di nongkrongnya. Cuma nongkrong doang. Agak lamanya di nongkrong. Emang kenapa sih? Gue cuman doang. Kalau lu kayak ada yang lu tekankan gitu loh. Lu yang memberi istirahatan makna. Oh, udah lu di ini aja ya berarti ya Ini di coffee shop aja lebih senang. Coffee shop. Karena lebih dengan rame begini gue jadi ngerasa bisa explore obrolan juga jadinya. Itu. Jadi udah gitu happening lah, apa namanya hype lah ya. Crowd lihat orang gitu. Nggak bosen ya. Nggak bosen. Kalau suasananya privat kan Iya, jadinya Enggak gitu. Agak beda preferensinya. preferensi Oke, gua kan. agak bertolak. Nggak salah kan. Nggak salah. Kita nggak bicara di situ kan. Beda doang. Kita nggak Ya. mempersalahkan itu. Oh, kalau privat mungkin pengennya yang lebih intimate mungkin ya. Kadang kan ini kafe itu kan dia yang ada yang kecil gitu loh. Hmm. Jadi, Nah itu gue gak suka yang kayak gitu. jadi itu yang kemudian membuat gua
menjadikan kafe itu pilihan terakhir. Kalau misalkan besar kayak gini, luas dan sebagainya, orang nggak tahu gua sama dia lagi ngobrol apa. Oh, iya. Orang nggak tahu misalnya lu lagi nyepikin dia atau gimana gitu. Itu lagi lebih tip. Lagi lebih tipis. Gue nggak mau orang tahu gitu obrolan kita seru apa. Kadang juga membuat mereka iri di luar sana itu. Oh, Jadi- iri dia ya? Iya, kalau misalkan Bukan kasihan, bukan kasihan. Cewek. Oh ya, oke. Iya. Iya, Pasangannya kalau apa kayak gitu kalau kayak gini kan seluas ini gitu. Jadi Yeah. gue juga oke gitu. Mungkin ini akan menjadi pilihan. Ya, lu berarti terlalu apa istilahnya menutup ke opsi lain karena coffee shop tuh banyak juga ya. Banyak Iya, banget. itu. Modelnya juga banyak ya. Iya. Itu makanya Kayak yang kemarin rame-rame banget itu kan apa sih? jadi pilihan tapi pilihan terakhir karena sempit itu berarti. Apa yang lagi hype? Nako ya? Iya. Oh, kopi Nako tuh di mana-mana kan? Aku di mana-mana. Di puncak ada di mana segala macam. Hampir rata rame semua. Iya, maksud gua. Oh sama satu lagi, gue tadi nambahin apa namanya kalau tadi musik, viralitas musik, gitu, Iya. happening suatu musik, sama yaitu tadi happening coffee shop itu jadi tempat ukuran happening atau trend fashion, trend outfit. Kayak misalnya gue tadi kepikiran orang pakai blocker men. Oh iya. Ada. 2-3 tahun yang lalu blocker kan belum. 3 tahun yang lalu blocker belum. Blokor apa dah bang? Iya sih. Ada Perlu nggak gue ngerti. datengin. Ini Lu harus sastra apa sih namanya, sastra malah ya lagi. ini. Masuk kliniknya sastra. Bang. Iya, iya klinik culture, iya. klinik culture gitu. Nggak nyampe gua ya. Ya, dandanan blokor tadi. Iya, dan blocker tuh. Gua taunya 3 folklore tahun. itu. Beda. Beda. Blocker kan 3 tahun yang lalu nggak masuk apa namanya nggak banyak yang pakai Iya. gitu kan. Nah, ketika orang mulai banyak pakai di coffee shop orang kelihatan banyak yang pakai. Jadi standar juga. Standar juga. Jadi kayak oh ternyata tren yang style ini lagi tren nih gitu. Oh, jadi salah satu maksudnya kalau lu Etalase lah, ya etalase. betul itu kata-kata yang gue cari etalase. Oh, Baju-baju oversize lagi ngetren nih, lagi banyak yang masuk. sama jangan salah. Barista-barista itu nyampe, Bro. Sumpah gua. Barista-barista tuh. Ntar kita ngobrol sama salah satu baristanya kali ya. Kita tanya-tanya ya. Kalau nggak ada tatonya, Tatonya ya kecil-kecil, nyempil-nyempil. Iya, benar. Gua tuh mau tuh sebenarnya Mau apa? nato tuh. Oh, mau nato. Ya nato aja, Mam. Cuman Tato ini, tato apa namanya yang temporari. cuman gimana ya? Oke, ini yang Kayaknya ini yang berbenturan. Nggak apa-apa, Ge. Hindu mah nggak apa-apa. Nato Islam boleh, nggak nggak apa-apa. Bukan Islam nggak Islam apa-apa. nggak apa-apa. Nggak masalah. Gila. nggak masalah, Mam. Adik di pojok dua. Asal bukan Islam, setahu gua di Iya, agama di Islam itu kan yang nggak melarang. kalau Islam kan Islam susah, nggak susah melarang. apa air wudhu nggak masuk, iya. Kalau lu Hindu Gua nggak apa-apa. ya. belajar dari gua TPA dulu soalnya. Lu aja ngomong manggil gue imam itu apa? Itu Buddha dari kadang salah-salah kehidupan. Gimana sih sebenarnya hidup ini? Ini gue juga maksudnya menu, kalau gue menu malah no isu gue di menu gue. Menubar. Nggak ada masalah gue ya. Kopi setiap ini punya signature masing-masing kalau gue. Gua lumayan. Asal dia nggak parah banget ya, nggak panas banget. Ya kalau nggak parah ya lah. Minimal kopinya di perut aman. Ya, rasanya juga Lu masih apa itu? kerasa Kopi lagi. apa itu? Gue ice americano biasa. Lu apa, Pak? Gua latte. Oh latte. Dia tadi mau pesan maca, cuman malu katanya. Maca, biar anaknya kopi shop banget ya. Bisa Red banget. velvet. Red velvet. Gue semenjak matcha udah mulai langka nih, gue langsung apa namanya? Cari jadi exit. nggak boleh nih, bahaya juga nih untuk lingkungan. Gue anaknya ini banget soalnya. Iya. Bocah kiri mau masa tuh gimana konsep? Gue menjaga Orang bocah kiri, berlangsungan Bang. lingkungan juga soalnya. Di Jepang yang kan udah mulai krisis kan soalnya. Oh. Kalau terlalu sering apa namanya Lu pesen. dikonsumsi matcha, nanti apa namanya di Jepangnya juga harus apa namanya daun macanya tuh kebanyakan Eksploitasi. eksploitasi. Oh, ada nilai perlawanan Oh, juga. jelas. Lu coba dibuka teorinya siapa tuh? Aduh. Anjing, ngeri banget teori. Banget. Teori maca. Jadi buat temen-temen yang udah coba lah kalau iseng-iseng cari teori maca ada di mana lah itu. Jadi dikeluarkan sama si Kimpe satu nih. Itu sehingga akhirnya lu beralih nih, Pak. Beralih. Udah gak macam Sekarang ada- banget lagi gua. Tapi di sana ada kaca nggak tadi? Tadi gua
Lupa Ada ya? ada. Ada. Mendingan panggil baristanya sekali. Iya. Oke, gua lagi bersama apa namanya ya? Owner, supervisor, penanggung jawab dari Satuan Kopi bersama Abang Yoyo, betul. Mas Yoyo, Betul. atau gimana enaknya nih? Biasa dipanggil Mas Yo. Oh, Mas Yo, ayo terus kayaknya. Ayo terus. Oke Mas, gua tadi habis ngetek di sini. Terima kasih atas jamuannya dan dipersilahkannya kita untuk ngetek video di sini. Kesan pertama gua luar biasa, seru, enak, luas, seneng. Nah, tapi ngomongin soal ruangan dan keluasan ini, itu gimana tuh Mas? Kok bisa dapat ide macam ini gitu? Awalnya lebih ke apa ya? Keluh kesah sendiri. Kadang sebelumnya kerja sama partner satu lagi, keseringannya hampir di tengah malam. Sedangkan malam. Iya, kesulitannya nyari tempat kopi yang sebelum-sebelumnya mungkin belum banyak kayak yang sekarang kali ya, yang tempat kopi yang mungkin buka 24 jam atau misalkan buka sampai jam 3 subuh segala macam. Hanya warkop Kuningan kali ya. Betul. Jadi mau nggak mau apa ya, dibilang ada tempat cuma mungkin bukan yang proper untuk misalkan untuk discuss, untuk misalkan sharing ide segala macam, Kerjaan sambil nugas dan sebagainya. Jadi alhamdulillahnya dikasih rezeki lebih untuk buka outlet sendiri. Nah, ngomongin tadi jam ngobrol yang agak lumayan terbatas di kafe-kafe lain gitu. Ini bukannya dari jam berapa ke jam berapa? Untuk operasional Satuan Kopi Bintaro bukannya dari jam 1 siang sampai jam setengah 12 malam udah close order. Jam 12 malam. Ya, gitu. Close order di jam setengah 12 malam. Kayak gitu. Iya. Lumayan panjang. Lumayan panjang, dan untuk itu setiap harinya di jam segitu. Setiap harinya Setiap hari. Di weekend pun ataupun weekday gitu. Betul. Kecuali di hari Jumat karena ada agenda tersendiri. Oke. Tutupnya akan lebih, close ordernya akan lebih cepat. Iya. Malam Jumat apa Jumat hari malam. Jumatnya? Hari Jumatnya. Oke. Iya. Nah, ini desainnya nih, gua agak kalau sama yang visual tuh agak ini gitu. Apa ini konsepnya nih? Konsep utamanya lebih ke industrialis, atau mungkin ada yang nyebut juga kayak unfinished. Terus dari 2023 untuk Satuan Kopi Bintaro memang lebih mengusung ke industrialis. Makin kesini kayaknya ada adaptasi lebih untuk coffee shopnya, atau misalkan zaman-zaman sekarang mungkin kayak ada culture, ada vintage, ada apa segala macam. Nah, kebetulan memang kayaknya mengusung konsep unfinished ditambah dengan culture oke juga nih. Gitu, karena dengan paduan ini. Ya, perpaduan dua konsep ini, karena kalau untuk unfinished kan memang rata-rata abu-abu mayoritasnya. Gitu. Kayak monokrom gitu. Iya. Dan nggak semua warna bisa yang klop. Gitu. Dan sekarang milihnya abu sama merah nih ya. Abu sama merah. Abu sama merah. Di sana juga ada warna hijau. Hijau. Gitu. Pilihan warnanya menarik. Karena beberapa kali sering riset juga untuk warna-warna lain mungkin udah ada coffee shop lain yang menggunakan. Terus kalau misalkan warna merah mungkin memang di psikologisnya akan lebih beda lagi. Dia punya arti sendiri. Ya gitu. Jadi better warna merah, atau misalkan warna merah terang. Iya. Kayak gitu. Iya. Lucu, seru, dan luas gitu ya. Iya. Dan berarti ini hasil dari bacaan dari kafe-kafe yang tren nggak sih, membaca tren nggak, berangkat dari bacaan tren nggak? Mau nggak mau untuk inovasi terus, entah dari coffee shop lain atau misalkan dari cafe resto lain pun juga sama. Inovasi keniscayaan barengnya. Iya. Kalau nggak ya inovasi tumbang Kita akan kalah sama yang mungkin yang baru-baru atau misalkan yang lama tapi sudah berinovasi juga mengikuti perkembangan zaman. Karena kebanyakan sekarang juga
coffee shop rame dengan orang-orang atau misalkan anak-anak muda yang Gen Z. Nah, membaca itu, abang menilainya gimana nih tren kafe di ini, di apa namanya, selama abang memperhatikan soal kafe-kafe ini? Kafe-kafe sejauh ini mungkin kalau untuk kalangan banyak ya, ada orang dewasa, anak muda, mungkin ada yang sudah suami istri berkeluarga gitu. Otomatis di sini berusaha untuk at least menyediakan fasilitas walaupun tidak sepenuhnya fasilitas yang bisa kita sediakan gitu. Itu kayak untuk remaja pun misalkan untuk Gen Z, untuk Instagramable atau misalkan bikin konten, itu tuh juga yang menarik untuk dilihat sama mereka. Instagramable, TikTokable dan sebagainya lah, mebel-mebelan nih. Tambah lagi juga kalau untuk ya untuk pekerja mungkin di sini bisa work from office. Work from cafe di sini, bisa entah sambil ngobrol, entah sambil discuss, atau misalkan untuk bekerja sendiri, laptopan segala macam di sini pun juga bisa. Ini kan gua lihat ini ya bang, apa namanya, ada indoor dan outdoornya nih. Ya kan. Kalau gua pribadi lebih suka outdoor lah. Outdoor ya kan. Nah, si indoornya ini ada apa namanya, ada smokingnya ini. Bagi perokok itu bersahabat banget. Sangat Bagi bersahabat. Perokok yang indoor itu sangat bersahabat. Betul. Iya. Karena kan kalau untuk sebelumnya kan memang Satuan Kopi Bintaro baru memiliki yang indoornya untuk non smoking aja. Kayak gitu. Nah, dan untuk yang smoking paling di outdoor atau misalkan area beratap yang semi indoor. Iya. Seperti itu. Untuk makin kesini kayaknya ada inovasi baru untuk bikin area baru indoor smoking yang apa ya, lebih fleksibel ketika mau siang, mau sore atau mau malam pun juga masih bisa dinikmati juga gitu. Kalau misalkan di semi indoor misalkan mungkin masih ada panas, atau misalkan hawanya masih gerah segala macam. Untuk di indoor smoking ini lebih ke apa ya, ngasih kenyamanan lebih. Nah ini kan ada dua nih, ada dua apa beda ini? Beda. Kalau yang sebelah sini indoor smoking, yang sana indoor non smoking. Oh iya. Jadi bisa bersahabat dengan kalangan manapun, baik perokok ataupun non perokok ya. Betul. Iya. Kayak gitu. Kalau di Bintaro bukanya udah sejak kapan? Kalau untuk Satuan Kopi Bintaro mulai buka itu dari Maret 2023. Maret 2023. Kayak gitu. Sekarang berarti udah berjalan sekitar ya 2 tahun, jalan 3 tahun lah. Kayak gitu. Emang selain di Bintaro ada lagi di mana? Selain di Bintaro ada di Kota Subang, Jawa Barat. Ya, betul. Kalau yang utamanya memang di Satuan Kopi Subang. Habis itu buka cabang di Bintaro ini. Kayak gitu. Sebelumnya juga ada di Pamulang. Iya, tapi bentuknya kedai. Tapi sekarang sudah off. Ada info-info bakal buka cabang baru katanya. Boleh spill apa enggak nih? Insya Allah kalau memang rezekinya ada dan rezekinya dikasih lebih, mau buka di daerah Jakarta sih. Masih sekitar Jakarta. Jakarta. Kalau harapan sebenarnya kayak misalkan di Bandung atau misalnya di luar kota lainnya yang berpotensi lebih, sebenarnya mau. Cuma kita coba cek di Jakarta dulu deh. Ya itu tungguin aja Satuan Kopi meresap di kota-kota lain ya. Amin. Mungkin di kota gua juga bang. Boleh. Cirebon. Sun. Kota gua juga. Ini menarik. Tadi ada jokes dari teman gua bang. Jadi Satuan Kopi itu dia jualnya itu satuan gitu. Iya. Nggak bisa borongan. Iya nggak bisa borongan. Itu gimana menurut abang itu? Itu dari jokes tadi. Temen gua tuh keren tuh. Apa boleh satuan gitu? Apa gimana? Boleh satuan tetap. Tapi tetap kalau untuk bayar atau misalkan untuk pesanan orderan segala macam kita juga mau banget. Kalau misalkan ada ribuan misalkan untuk penyedia lainnya pun juga kita oke banget. Kata dia ini bang, apa namanya, Satuan itu dipilih menjadi nama kafe dari berangkat dari tadi. Ya.
belinya satuan. Itu guyonnya ya. Tapi kalau misalkan mau borong ya oke deh. Gitu. Lebih baik satuan tapi repeat order Sering terus. itu satu Daripada terus. borongan tapi cuma sekali. Iya, Sedih. satu kali 100 gitu kan. 100 gitu Satu kan, kali. nggak apa-apa, gitu. Iya. Satuannya beda nih, bukan satuan digitnya. Iya, Satuannya per digit lah. Satuan tapi minimal order ya kalau bisa 100. Iyalah, tolonglah. Support UMKM. Iya kan? Itu. Kata Purbaya aja harus support UMKM. Betul. Kata Pak Menkyu kita ini. Ini malam minggu nih, rame nih, banyak kayaknya anak-anak muda. Betul. Malam minggu mayoritasnya memang alhamdulillah ya anak-anak muda. Iya. Yang nyari tempat tongkrongan. Gitu. Ada yang pacaran sama laki-laki juga ada, ya kan? Terus Ada yang tadi gue lihat juga bang, ada yang lagi ulang tahun. Iya. Itu respon satuan kopi luar biasa. Jujur kalau misalkan ada customer yang request kayak misalkan ada yang ulang tahun atau ngasih surprise segala macam, kita bantu banget. Kita bantu banget. Gitu. Biasanya teman-temannya bisa ke bagian kasir minta bantuan untuk dibawakan kuenya atau misalkan makanannya. Sangat bersedia banget. Sangat bersedia, apalagi dengan request lagu kita bersedia banget. Kayak gitu. Ini ada berapa karyawan bang? Untuk dalam sehari bisa sekitar 9 sampai 10 orang. Siap melayani Siap melayani. Anda semua. Betul. Dengan baik senang dan hati. betul dengan senang hati. Ya kan? Dengan tadi gue juga pas datang ramah-ramah juga ya kan. Gitu. Iya. Di sini kadang juga mengikuti perkembangan zaman juga bisa dibilang setiap malam minggu atau ya kadang dalam sebulan tuh di malam minggunya sekitar 2 sampai 3 kali pasti ada live musik. Live musik. Iya, live musik Live juga. musik. Yang kebetulan hari ini lagi off dulu. Padahal malam minggu nih. Iya, betul. Oh, lagi ada job lain. Jobnya lagi bertabrakan. Pertabrakan. Iya, betul. Ini apa namanya live musiknya dia bergenre khusus apa? Lebih ke umum. Kita ngikutin market teman-teman Bintaro. Berarti pasukan-pasukan koplo Masuk bisa juga. Masuk bisa juga. pasukan anak indie masuk. Masuk juga. Dangdut masuk nggak ini? Dangdut masih dalam pertimbangan. Apa tiba-tiba datang biduan kita bingung nyawer. Waduh. Mana ini semua kan gua harus nyiapin gocapan Ya, berarti. makanya kan nggak bisa 2.000-an 5.000-an nggak bisa. Nggak berlaku. Oke, jadi semua dangdut masih dipertimbangkan. Tapi sewaktu-waktu masih bisa diterima. Masih bisa diterima. Masih bisa diterima. Dan tadi gue juga lihat ada satu pasangan yang dia main kartu. Di sini juga menyediakan game. Game. Iya, ada game Uno, ada game catur, terus ada Unonya, ada Uno yang kartu, ada Uno stako yang kayak puzzle gitu, disusun ke atas. Iya. Masih ada beberapa game. Kayak gitu. Tapi di sini sering ada giveaway atau game-game apa gitu dari ininya? Sejauh ini belum. Belum. Mungkin akan soon akan dipertimbangkan. Akan dipertimbangkan. Iya. Kayaknya di sini dominannya anak muda, tapi menarik tuh. Itu tadi ada orang tua dua tuh. Iya. Kayaknya pacaran lagi dia. Iya. Puber 2 kali. Puber yang kedua. Manusia kan memang punya puber kedua. Iya, puber kedua. Mungkin ini di fasenya beliau. Jadi nggak semuanya anak muda ya. Betul. Gitu. Kadang keluarga juga ada yang kesini bawa anak-anaknya main, larian. Iya, mana sekarang malam minggu. Betul. Tapi kita ngomong-ngomong malam minggunya ngobrol berdua sama laki semua aja. Ya, bagaimana itu dalam pekerjaan? Iya, abang nggak keluar di malam minggu. Tetap shoppingnya kita atau mainnya kita nggak jauh-jauh dari outlet. Gitu. Kadang orang-orang shopping beli baju, beli celana, beli sepatu, kita tetap ke tempat-tempat yang jual terigu. Iya, tadi gua mau belanja. Oh, luar biasa. Gitu. Untuk menyediakan makanan dan minuman enak untuk para pengunjung. Betul. Berusaha kasih yang terbaik. Iya. Tadi gua juga habis ngobrol di tipis-tipis sama Laya. Gua lupa tadi
makanan dan minuman recommended dari Satuan Kopi gitu. Banyak kalau untuk recommended banyak. Kalau untuk makanan banyak, minuman pun juga banyak. Kalau untuk makanan kita recommend dan best sellernya ada di Grilled Chicken Mushroom. Oh, Terus juga ada di butter creamy katsu, iya. ayam bawang, nasi jeruk ayam bawang. Terus kalau untuk di termasuk seblak pun juga ada. Gitu. Kalau untuk di sini seblak pun juga ada. Seblaknya konteksnya lebih ke perpaduan dengan crab stick. Oh, menarik nih. Iya. Ada seblak nih di kafe ini. Kadang kan gua perempuan ini BM kan seblak. Bagi gua yang laki-laki seblaknya. Iya, kita rada gimana ya? Iya. Rada minor pengetahuan tentang seblak. Iya. Kita laki-laki kayak mau seblak segala macam, ayo kemana ikut? Iya, gitu kan. Gitu. Kalau di sini Tapi kita ini menarik menyediakan. nih. Kita bisa bagi gua yang laki-laki, kita yang laki-laki bisa punya pilihan lain. betul. Ketika si perempuan ini pengennya seblak. Betul. Ya kan? Betul. Itu mungkin masa di sini kalau mau nemenin pacarnya menyeblak, masnya bisa ngopi atau misalkan makan grilled chicken. Nah, Yang makanya lainnya. itu. Kayak Nah, gitu. tadi gua nyobain tahu tuh, Mas. Oke. Tahu tuh. Tahu cabai garam. Menurut gua enak itu. Alhamdulillah. Itu kalau gua kesini pasti gua pesen itu. Pasti gua pesen itu hitam. Boleh. Yang lainnya juga harus coba. Harus coba. Harus coba. Itu prioritasnya tahu menurut gua. Tahu nanti ya kita pesen yang lain. Iya. Sama nasinya juga enak. Betul, itu enak. itu beneran enak. Oh, itu nggak bohong, itu beneran enak. Nasi Nggak bohong. campur tahu, ininya nasi ya. Nasi, kan? Entah betul. itu nasi apa, ada nasi apa itu? Nasi jeruk, Nasi jeruk ya itu. nasi butter juga ada. Itu. Yang jadi yang pedes non pedes oke semua Ada di sini. semua. Dari yang kopi dan non kopi juga ada. Juga ada. Untuk minuman pun juga banyak yang bisa aku rekomenin dan termasuk yang best sellers ini juga ada di kopi susu romantik. Kopi susu romantik. Romantik. Yep. Udah. Gitu dia kopinya. Gua mau lebih soft. pesen itu mungkin kalau misalkan datangnya ke sini sama perempuan. Nah, Ya kan? betul. Biar Kelihatan lebih romantis lagi seperti minuman. iya. Iya. Banyak mas di sini mas, mau kopi susunya juga ada, selain romantis juga ada. Iya. Kayak gitu. Varian frappe juga ada. Dan ini yang tadi gue sempet juga ngobrol sama lu awal, gue kaget, gue kira di tengah-tengah keramaian gitu. No, mungkin Jalan- kayak misal pinggir jalan. Pinggir jalan gitu gue kira kan. Ternyata ini terselip nih, Iya. ada mutiara ternyata di Mutiara, sini. alhamdulillah. Kalau disebut mutiara, alhamdulillah. Iya kan? Apa istilah bahasa Jaksonnya itu hidden gem apa? Hidden gems, betul. Mas. Hidden gem. Hidden gems. Iya. Gitu. Termasuk keluh kesah juga mas, sebenarnya mas. Apa tuh? Kadang kalau ngopi di pinggir jalan, apa ya, bising ya. Bising. Iya. Betul. Mungkin kalau bising orang ngobrol atau misalkan orang ketawa, itu kayak hal yang masih wajar lah gitu. Cuma Iya. kadang kalau misalkan ada kendaraan-kendaraan motor, mobil segala macem, kadang ketika di waktu yang kurang tepat kayaknya agak mengganggu. Gitu. Makanya kenapa cari tempat yang rada masuk dari pinggir jalan. Iya. Ini sangat recommended sih buat gua, oke banget. Suatu waktu sering ke sini. Iya. Ini tepatnya di mana, di Bintaro ini? Ini di Bintaro, kalau dibilang Bintaro banyak sektornya. Cuma kalau di sini kayaknya tidak termasuk sektor berapapun. Cuma patokannya adalah dekat Mall B Exchange. Deket Mall B. Mall B Exchange. Jadi Atau misalkan SMA 10. SMA 10. Betul. Jadi sering juga bocah-bocah SMA nongkrong sini. Lumayan. Kadang siang entah dia cabut sekolah atau gimana. Kita bukan wewenang kita untuk Iya. menanyakan itu. Kita hanya melayani. Betul, gitu. Entah siang atau sore pun kadang dia suka anak-anak sekolah datang. Kayak gitu. Entah ngajain tugas atau misalkan untuk ngobrol. Gitu. Itu kalau ya menarik. Mungkin segitu dulu. Mungkin Instagram atau media sosial untuk bisa cek dulu gitu. Bisa kita ada 2 platform, ada Instagram sama ada TikTok.
namanya sama-sama Satuan Kopi. Gitu, di satu media itu gabung dengan Satuan Kopi Subang, Satuan Kopi Bintaro. Oh, jadi di situ menu-menu juga ada Iya, tuh. untuk menu-menu juga ada. Untuk updatean lain pun juga ada. Entah area atau misalkan crowded, vibes dan lain-lain juga ada. Iya. Ini tapi ini bisa buat sewaktu-waktu pesan ruangan gitu. Bisa, Rapat bisa untuk reservasi bisa. Oke. Gitu, entah meeting atau misalkan yang sebelum-sebelumnya lebih ada yang bridal shower. Terus juga ada juga ulang tahun. Itu ada juga. Oke. Satu ini. Menarik. Mungkin ada pesan yang untuk disampaikan? Sejauh ini Ya kan mungkin. kalau cari kopi yang di luar pasaran mungkin bahasanya ya, bahasa kasarnya adalah bisa datang ke Satuan. Kita banyak makanan yang di luar out of the box lah gitu, seperti kayak seblak yang campur krapsik. Terus misalkan ada minuman juga, ada yang kopi, non kopi itu banyak. Dan kopi susu kita juga beda dari yang lainnya. Ya mungkin yang lain kebanyakan kopi susu aren. Iya. Gitu, kita coba inovasi yang lain. Jadi bisa datang langsung ke Satuan Kopi Bintaro dan Satuan Kopi Subang. Cek juga Instagramnya. Betul. Mungkin sekian dari gua sama Yoyo. Mas Betul. Yoyo, ya kan? Thank you Mas, Siap. sudah mempersilahkan gua main sini sekaligus nyobain makanan dan minuman. Terima kasih. Siap Mas. Enjoy the vibes. Thank you so much. Thank you.